Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa Lab Pengantar Akuntansi di praktik online yang kali ini saya akan membahas tugas pertama dari praktik online kita ya, yaitu kasus dari Ahmad Property. Oke, di materi-materi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa pengerjaan tugas ini harus kita kerjakan dari awal, dari tugas pertama, kedua, ketiga, sampai dengan ke-8. Karena apa? Karena ini saling berkaitan ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan mereview sebentar ya terkait dengan materi dari pengantar akuntansi, karena kan besok kita akan menghadapi ujian akhir semester. Nah, agar kita bisa menghadapinya dengan baik, nah ada baiknya kita untuk mereview kembali apa itu akuntansi. Ya, akuntansi di sini terdiri dari 3 aktivitas utama. Yang pertama itu adalah identifikasi, di mana kita harus mengidentifikasi segala kejadian ekonomi yang ada di dalam perusahaan, agar nantinya bisa kita lakukan pencatatan. Pencatatan di sini maksudnya adalah siklus akuntansi, mulai dari penjurnalan, kemudian posting ke buku besar, lalu membuat neraca saldo, kemudian jika ada penyesuaian kita buat jurnal penyesuaian dan kita posting kembali ke buku besar yang telah kita buat tadi. Lalu kita buat neraca lajur atau worksheet di 10 kolom itu agar kita mengetahui laba rugi dari perusahaan, dan kemudian kita bisa menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Dan yang terakhir, kita akan membuat jurnal penutup dan juga jurnal pembalik agar dapat kita lanjutkan ke periode berikutnya. Nah, hal ini kita gunakan karena kita akan mengkomunikasikan kondisi perusahaan sesuai dengan keuangan yang ada itu kepada pihak pengguna. Nah, pihak pengguna di sini ada 2 ya, pihak pengguna perusahaan, yaitu ada pihak pengguna internal dan juga eksternal. Pihak pengguna internal ini bisa dipakai oleh divisi-divisi lain selain divisi dari accounting ya. Bisa dari divisi finance atau keuangan, kemudian pemasaran, human resource, dan top management untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, pengguna akuntansi itu adalah pengguna eksternal perusahaan. Contohnya seperti investor yang ingin menanamkan saham modalnya di dalam perusahaan kita, kemudian kreditur yang ingin memutuskan apakah bisa mereka meminjamkan dana untuk kita, kemudian pelanggan dan juga serikat kerja untuk hal-hal terkait kepentingan mereka. Oke, kita bicara akuntansi, kita sebagai orang akuntansi harus memegang teguh yang namanya persamaan dasar akuntansi. Kita tahu bahwa persamaan dasar akuntansi di sini adalah aktiva atau aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah dengan modal atau ekuitas. Nah, dari persamaan dasar akuntansi ini akan menjadi kerangka dasar pencatatan dan juga meringkas kejadian ekonomi ke dalam nantinya jurnal umum yang akan kita teruskan sampai siklus akuntansi selesai menjadi laporan keuangan. Nah, di dalam persamaan dasar ini mengandung 2 elemen dasar, yaitu apa yang kita punya dan apa yang kita pinjam atau milik dari pihak di luar perusahaan, seperti itu. Nah, dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya liabilitas atau kewajiban ditambah dengan modal atau ekuitas itu akan kita gunakan sebagai pendanaan untuk mendapatkan aset agar perusahaan bisa beroperasi dengan baik. Nah, di dalam persamaan ini juga mengisyaratkan kita untuk penting hukumnya bahwa jumlah aktiva itu harus sama dengan jumlah kewajiban ditambah dengan modal. Nah, maka dari itu nantinya dalam kita menjurnal kemudian melakukan semua siklus akuntansi, kita harus melihat saldo akhir, di mana saldo akhir debit atau sisi kiri yaitu dari aktiva itu sama dengan sisi kanan atau kredit yaitu kewajiban plus modal. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan bahas sedikit apakah itu aktiva atau aset. Nah, aktiva ini adalah sumber daya yang digunakan oleh perusahaan sebagai
sumber daya bisnis ya untuk menjalankan perusahaannya. Nah, di sini juga diartikan sebagai manfaat ekonomi masa datang yang akan diperoleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, di dalam aktiva ini terdapat beberapa komponen, contohnya ada kas, kemudian piutang usaha, perlengkapan, peralatan, dan lain sebagainya tergantung dengan chart of account yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kewajiban atau liabilitas ini adalah klaim kreditor terhadap aset perusahaan. Maksudnya gimana? Nah, karena kewajiban ini adalah utang, biasanya utang kita kepada pihak lain. Nah, ini akan bisa diklaim aset kita terhadap kreditor ketika nantinya kita mengalami likuidasi atau bangkrut. Nah, seperti itu. Ini juga diartikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang. Kita berkorban di saat ini untuk mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Komponen dari liabilitas ini ada beberapa, contohnya seperti utang usaha, kemudian utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan lain sebagainya tergantung dengan chart of account di dalam perusahaan. Nah, kemudian ada modal di sini klaim pemilik diartikan sebagai klaim pemilik atas sisa aset. Kenapa sisa aset? Karena tadi seperti yang saya bilang, ketika sebuah perusahaan ini mengalami likuidasi, maka yang harus dilunasi terlebih dahulu adalah klaim atas kreditor atau utang-utang itu harus kita lunasi terlebih dahulu, baru nanti sisanya kita bagikan kepada pemilik perusahaan. Nah, di dalam modal ini yang mempengaruhi itu adalah pendapatan dan juga biaya, di mana pendapatan itu akan meningkatkan modal, sedangkan biaya itu akan menurunkan modal. Nanti di sini kita akan melihat apakah suatu perusahaan itu mengalami laba atau rugi, tergantung pendapatan dan biayanya nanti lebih tinggi yang mana sehingga nanti dapat mengurangi atau menambahkan modal. Nah, komponen dari modal ini contohnya seperti modal pemilik, kemudian prive, dan juga laba ditahan. Itu tergantung dari chart of account sebuah perusahaan. Ya, ini ringkasan penjelasan saya tadi bahwa akuntansi ini akan kita mulai dengan identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah hal yang penting ya, karena kita harus mengidentifikasi transaksi-transaksi dalam perusahaan akan berdampak kepada akun apa. Nah, ini memang harus banyak latihan ya, agar kita tahu bahwa transaksi tersebut akan berpengaruh ke akun A. Ya, transaksi yang lain ini akan berpengaruh terhadap akun B. Ini memang harus mengalami latihan-latihan yang banyak agar kita terbiasa, seperti itu ya. Kemudian setelah kita identifikasi, kita akan mencatatnya ke dalam siklus akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dan mengkomunikasikannya kepada pihak pengguna. Catatan penting bahwa di dalam persamaan dasar akuntansi ini harus selalu seimbang ya antara sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian setiap identifikasi itu harus kita pastikan bahwa itu adalah aktivitas yang mengandung ekonomi gitu, atau bisa dicatat ke dalam unit moneter atau keuangan, unit uang gitu ya, transaksi atau bukan transaksi itu kan sesuatu kegiatan atau aktivitas dalam perusahaan yang melibatkan unit moneter atau ekonomi gitu ya. Kemudian penting juga untuk setiap transaksi itu akan memiliki efek ganda di dalam persamaan akuntansi. Jadi pada dasarnya sebuah transaksi itu akan memiliki dampak untuk sisi aktiva dan juga sisi liabilitas atau modal. Kecuali nanti bisa di dalam satu sisi tapi itu saling mengurangi. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah, hanya tidak ada yang berkurang, hanya saja ditransfer ke akun yang lain. Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas sekalian dengan pembahasan soal. Nah, kemudian juga penting hukumnya untuk memperhatikan saldo normal masing-masing akun sesuai dengan sisi persamaan. Nah, di sini kan ada, kita lihat di sebentar. Persamaan ini sudah saya tambahkan ya, adanya pengaruh dari beban dan juga pendapatan, di mana untuk sisi kiri, sebelah sini ya, ini adalah sisi kiri, atau sisi debit, itu adalah yang mengandung aktiva dan juga beban. Jadi apapun yang menjadi komponen aktiva dan juga
dari beban itu akan memiliki saldo normal di sebelah kiri atau debit. Sedangkan nantinya yang di sebelah kanan, yang di sebelah kanan, sebelah sini ya, ini apapun yang menjadi komponen dari kewajiban dan juga modal plus pendapatan itu akan memiliki saldo normal di sebelah kanan atau kredit. Maksud saldo normal itu seperti apa sih? Nah, saldo normal itu maksudnya ketika ia bertambah, ia ada di sisi normalnya. Jadi misalnya tadi ya di sebelah kiri itu saldo normalnya di debit. Berarti ketika dia bertambah, dia akan masuk ke dalam kolom debit, maaf ya. Nah, sedangkan di sisi kanan, ketika dia bertambah, maka nanti pencatatannya harus dilakukan di kolom kredit. Begitu pula sebaliknya, berarti kalau misalnya normalnya dia di debit, ketika berkurang akan dicatat di sebelah kredit. Nah, kalau dia normal di sebelah kredit, berarti ketika berkurang akan dicatat di sebelah debit. Seperti itu ya.